Shalom, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru dari Yehezkiel pasal 33 sampai Yehezkiel 38, yaitu tentang nubuat pengharapan bagi Israel. Di tengah-tengah nubuat penghukuman bagi bangsa-bangsa dan kemudian penghukuman kehancuran Yerusalem, Tuhan memberikan pengharapan bagi Israel. Para pemimpin Israel, raja, nabi, imam, tua-tua adalah penjaga dan pelindung umat. Mereka harusnya bertanggung jawab atas hidup umat yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Namun mereka gagal, mereka tidak melakukan tugas sungguh-sungguh. Akhirnya di pasal yang ke-33 ini, Allah menunjuk Yehezkiel sebagai penjaga atas Israel. Nah, bagaimana selanjutnya isi dari pasal 33 ini? Mari sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ajak kita masuk hadirat Tuhan. Kita puji, kita sembah Allah kita. Dia penjaga yang sejati. Haleluya. Syukur kami bagimu Yesus. Oh Tuhan, Kau layak dipuji disembah. Oh haleluya. Ya Rabba ya Rabba lama lama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih kesalahanku.
Kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Terima kasih, Oh Yesus, terima betapa kasih besar kasih Tuhan sayang-Mu. Yesus. Oh terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih Yesus Terima Tuhan. kasih. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh ya Rabo, hina masyara Rabo, hina maya Terima Rabo. kasih Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih, Haleluya. terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenanan-Mu atas kehidupan kami. Engkau menyertai melingkupi kami. Sehingga kami kuat melangkah, kuat berjalan di tengah-tengah muka bumi yang semakin rusak ini. Sebab tangan-Mu yang kuat terus menopang kami, melingkupi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, hikmat-Mu turun atas kami dan mampukan kami untuk mengerti serta melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu salam Tuhan, saya ajak kita semua buka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-33. Bagian pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yehezkiel pasal yang ke-33 di buku Alkitab saya halaman 930 sampai 932. Ya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini adalah kumpulan dari nubuatan mengenai pengharapan bagi Israel. Apa yang kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-20 ini sudah pernah disampaikan atau juga tertera di Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Cuma ini versi lengkapnya lebih panjang lagi. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga saya akan bacakan bagi kita. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Ayat 1 sampai yang ke-9 di sini sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Si nabi itu harus menjelaskan kepada mereka mengenai jabatan apa yang sedang diembannya, dilaksanakannya. Mereka harus mendengar suaranya dan dikatakan bahwa ia adalah seorang penjaga. Dan sesudah menerima tugas sebagai penjaga atas mereka, atas umat Allah, dan ia harus bertanggung jawab atas tugas tersebut. Karena diperlukan seorang penjaga. Karena itu kita memperhatikan mengapa Yehezkiel itu dipanggil dan bangsa Israel itu memerlukan seorang penjaga.
Mengapa suatu kota, satu bangsa memerlukan satu penjaga? Di mana-mana memasuki wilayah satu bangsa, satu negara, di situ ada menara-menara yang sangat tinggi, menara pengawas. Atau satu kota di perbatasan, di situ ada menara yang tinggi untuk memberikan tanda informasi bahwa ada musuh yang datang atau ada yang datang. Dan seperti apa rupanya, tujuannya apa, kelihatan. Begitu. Mengapa dibutuhkan seorang penjaga? Sebab ada bahaya yang sedang mengancam. Yaitu ketika Allah mendatangkan pedang atas suatu negeri tertentu. Jika Allah mau menghukum satu negeri oleh karena kesalahan atau dosa mereka, lalu Tuhan memakai bangsa lain menjadi alat, menjadi pedang di tangan Allah, maka sang nabi harus berbicara, harus bersuara. Sang nabi harus mengaum, harus menyuarakan pesan Tuhan. Ada peringatan datang dari Tuhan lebih dahulu. Tuhan tidak sembarang tebas, sembarang menghukum tanpa memberi peringatan lebih dahulu. Dan peringatan itu datang disampaikan melalui para nabi. Kalau Tuhan tidak berbicara, para nabi juga tidak akan menyampaikan pesan itu. Tetapi kalau Tuhan sudah berbicara begitu keras, nabi mana yang akan menutup mulutnya? Namanya nabi benar, utusan Tuhan, penjaga Israel. Dia pasti akan bersuara. Sekalipun resiko besar akan diterima atau ditanggungnya. Sang nabi akan bertanggung jawab atas firman itu. Karena ini suara Tuhan. Mau Tuhan hukum dia atau dia menerima risiko, dimusuhi, ditolak berita yang disampaikan itu. Nabi sudah mengerti hal tersebut. Posisi itu nabi sudah hafal betul. Nah karena itu Yehezkiel diangkat sebagai penjaga atas Israel. Ada bahaya yang datang menimpa umat Allah. Jadi tugas penjaga adalah pertama, itu melacak datangnya musuh. Karena sebagai orang yang melacak musuh, kedatangan musuh, dia tidak boleh lengah. Dia tidak boleh tertidur. Tidak boleh sampai kemudian musuh bisa masuk sedemikian rupa dan mengecoh dirinya. Nah, luar biasa, Tuhan itu sendiri adalah penjaga Israel. Dikatakan di kitab Mazmur bahwa Allah penjaga Israel. Penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Nah, itu penjaga. Para nabi juga sebagai penjaga umat Allah. Mereka tidak boleh lengah. Karena apa? Kapan-kapan datang musuh yang akan mengincar umat Allah. Musuh akan masuk. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala dan para pengerja itu penjaga-penjaga di rumah Tuhan, di bait Allah, di gereja. Mereka harus aware terhadap tanda-tanda bahaya, ancaman-ancaman yang nyata yang datang masuk ke gereja, masuk ke tengah umat Allah untuk mengacaukan atau membumi hanguskan umat Tuhan, menyeret umat Tuhan pada penyesatan. Jadi hamba Tuhan, kita semua, para pengerja, harus menjaga umat Tuhan dari serangan-serangan si jahat, si musuh tersebut. Jangan boleh lengah, tidak boleh tertidur, tidak boleh terlelap. Betul-betul aware terhadap bahaya tersebut. Yang kedua, tugas penjaga adalah memberikan peringatan dini kepada umat Allah, kepada rakyat. Tentang datangnya musuh dengan bunyi sangkakala. Dia harus meniup bunyi sangkakala. Di sini kalau bicara sangkakala berarti ada kode, ada tanda. Ada suara yang putus-putus. Ada suara yang menyambung terus panjang. Nah, beberapa irama atau ritme di dalam ketika meniup sangkakala. Itu ada bedanya. Untuk berkumpul, mendengarkan pengumuman atau mau ibadah, ada tandanya. Bahwa musuh itu masih jauh, itu ada dia punya bunyi. Beda bunyinya atau dia punya ritme ya, suara. Kemudian ada peringatan bahwa musuh sudah sangat dekat. Atau siap-siap kita berperang, angkat pedang, angkat seluruh perlengkapan senjata. Nah, itu ada bunyi khusus. Jadi penjaga itu memberi peringatan dini kepada rakyat. Supaya apa? Rakyat tidak boleh binasa, tidak boleh mati. Oleh karena tidak diberikan peringatan. Atau juga menggunakan tanda-tanda lain sebagai tanda bahaya. Jika tugas berjaga dijalankan dengan baik, maka sang penjaga itu atau
orang yang menerima pesan mengenai datangnya bahaya, lalu kemudian percaya, ia akan diselamatkan. Atau penjaga itu ketika menyampaikan bahaya datangnya musuh, dia akan menyelamatkan banyak bangsa, banyak umat, banyak nyawa ditolong. Dan kemudian dia dapat kehormatan atau upah dari pekerjaannya. Tetapi jika rakyat itu tidak percaya terhadap tanda yang disampaikan oleh penjaga itu, mereka akan binasa oleh pedang musuh. Maka kesalahan orang itu akan ditanggung. Kesalahannya akan ditanggung oleh darahnya sendiri. Tetapi jika penjaga tidak menjalankan tugas dengan baik, maka penjaga itulah yang akan menanggung darah orang-orang yang binasa, orang-orang yang mati. Gitu. Kalau penjaga itu terlelap, tertidur, melakukan pekerjaannya dengan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, lalu berakibat kepada binasanya umat Tuhan, rakyat itu musnah, maka darah rakyat itu akan ditanggungkan kepadanya. Nah, Bapak Saudara Tuhan, penjaga itu akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka. Demikian pula di dalam kerajaan Allah, di dalam gereja, di dalam persekutuan orang percaya, seorang nabi itu atau seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pengerja yang tidak memperingatkan jemaat yang sedang suam-suam, jemaat yang leha-leha, jemaat yang santai-santai, jemaat yang tidak serius dengan Tuhan. Ya. Tidak serius mendengar peringatan mengenai hukuman yang akan datang dari Tuhan, tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka semua para pemimpin, hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala akan diminta pertanggungjawaban atas kebinasaan umat Tuhan yang leha-leha tadi, yang tidak serius dengan Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur bahwa di gereja kita hamba Tuhan selalu berbicara kuat. Firman Tuhan disampaikan keras supaya apa? Memperingatkan umat Tuhan hidup dalam pertobatan. Suara gembala kita begitu nyaring, mengajak kita untuk terus berdoa, mengajak kita untuk terus taat kepada firman, mengajak jemaat Tuhan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam keselamatan yang kekal. Sesungguhnya semua orang percaya itu bertanggung jawab atas hidupnya dan juga punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang tersesat, orang-orang terhilang, orang-orang yang belum diselamatkan. Kita punya tanggung jawab, punya hutang nyawa sama Tuhan, yaitu nyawa kita yang sudah diselamatkan itu. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga punya tanggung jawab bersaksi, berdoa untuk orang lain dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu namanya menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus bagi gereja Tuhan. Jadi demikianlah Allah menekankan kembali kepada Yehezkiel harus menjadi nabi yang setia kepada bangsa itu. Memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Kemudian mencari Tuhan dan menerima keselamatan yang disediakan Allah kepada umat itu. Demikian juga kepada kita. Siapapun kita. Engkau mungkin bukan seorang pendeta, seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Engkau bukan yang bergelar PDP, PDM, PDT atau apapun. Tetapi engkau adalah orang tua bagi anak-anakmu. Engkau adalah kepala keluarga, engkau gembala di sana. Gembala bagi istrimu, gembala bagi anakmu, engkau gembala kul. Engkau gembala di sekitarmu, dalam kelompokmu. Engkau pemimpin, engkau harus berani menyuarakan pesan Tuhan. Nggak boleh melihat orang mulai mundur, mulai lengah, kemudian kita biarkan dia terhilang. Kita harus cari dan bawa dia kepada keselamatan yang kekal. Tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Nggak boleh biarkan satu domba pun yang terhilang dari tangan kita. Ya, ayo kita lanjutkan. Baca kembali dari ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Dan engkau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Yeskiel harus memberitahukan persyaratan apa yang diperhadapkan kepada mereka di hadapan Allah nantinya, yaitu bahwa mereka sedang diadili, apakah mereka berlaku baik atau tidak, berlaku benar atau tidak. Bahwa jika seorang fasik tadi dikatakan bertobat, orang jahat itu bertobat, ia tidak akan dibinasakan oleh Tuhan. Dosa-dosanya akan dihapus, akan dibuang, dilempar ke dalam tubir yang jauh, yang dalam. Dan tidak akan diingat-ingat oleh Tuhan karena dihapus. Mau ingat bagaimana kalau sudah dihapus? Tetapi ada harapan bagi orang Israel. Ini harapannya bagi orang Israel yang sudah putus asa karena kejahatan yang mereka lakukan. Jika mereka bertobat dan kembali bersekutu dengan Allah, mereka meninggalkan kejahatan dan penyembahan berhala mereka, penolakan kepada Allah, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, tidak akan dibinasakan. Tetapi jika seorang benar yang sudah dibenarkan oleh Allah namun kemudian menjadi murtad, ia akan binasa. Jika dia mengandalkan kebenaran yang lalu yang diperbuatnya, tetapi sekarang dia berbuat curang, berbuat jahat, Tuhan tidak akan memperhitungkan apa yang diperbuat dalam kebenaran itu. Tetapi Tuhan akan melihat akhirnya apa yang diperbuat dalam kejahatannya. Hal itu akan membuat dia binasa. Ia akan binasa. Mereka tidak dapat mengandalkan perbuatan benar di masa lalu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi, Bapak Saudara Tuhan, di sini ditekankan pentingnya hubungan kita dengan Allah. Ini keadil benaran Allah luar biasa. Orang yang berdosa, orang fasik, yang hidup penuh dengan dosa, kalau dia bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan selamatkan dia. Tetapi orang yang dulu hidup benar, namun kemudian melakukan kejahatan dosa di masa penghakiman itu, maka kebenaran yang dilakukan kemarin itu tidak berguna. Sebab dia akan binasa oleh karena perbuatannya tersebut. Jadi ada tuntutan untuk setia di dalam Tuhan. Hidup terus menerus tinggal di dalam kebenaran. Ini penting. Orang percaya, saya dan saudara, tidak berhenti hanya sampai dibaptis. Tidak hanya berhenti sampai menjadi anggota satu gereja, tercatat sebagai jemaat. Tetapi tidak pernah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tidak hidup dalam persekutuan dengan jemaat sesama orang percaya untuk saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain.
terpisah, memisahkan diri, meninggalkan persekutuan. Akhirnya hidup lagi dalam dosa, dalam kubangan-kubangan kecemaran yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Percuma baptisan tadi, percuma status anggota gereja, percuma status sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota dari gereja tertentu, jika kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah. Jangan cuma punya status Kristen, tetapi nggak punya hubungan dengan Tuhan. Allah tidak pernah mengenal kita. Ditambah lagi perilaku kita tidak dalam kebenaran. Ini mengerikan Bapak Islam Tuhan. Jadi begini, Tuhan mau kita tinggal di dalam firman, di dalam kebenaran. Supaya apa? Kita bertumbuh, berbuah. Hidup kita makin hari makin dibaharui. Makin menyerupai Kristus. Karakter kita dibentuk dari hari ke hari. Ada gesekan dengan jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Untuk apa? Membentuk karakter baru. Untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi jika kita tidak tinggal di dalam pohon, tidak melekat dengan pokok anggur, tidak tinggal di dalam firman, maka kita akan terpisah. Kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Kita menjadi kering, layu, dan menuju kepada kebinasaan. Jangan mengandalkan status Kristen. Jangan mengandalkan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan mengandalkan bahwa saya tetap percaya kok sama Yesus. Yesus kan Tuhan Juru Selamat saya. Ingat, jangan juga mengandalkan perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Ya, untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Betul. Perbuatan baik itu dipersiapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, di dalam kasih karunia keselamatan itulah perbuatan baik berguna bagi Allah, bagi banyak orang. Itu menjadi tanda orang-orang telah diselamatkan. Maka itu adalah satu yang fatal kalau kita mengandalkan semua status-status tadi untuk memperoleh keselamatan. Tetapi orang-orang yang diselamatkanlah orang-orang yang memperoleh anugerah daripada Tuhan, tetapi juga hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Inilah peraturan dari penghakiman yang dijalankan oleh Allah bagi manusia, disertai dengan bukti keadilannya. Ya, jadi nggak boleh bangga dengan status kita sebagai orang Kristen, tetapi banggalah kalau kita menghasilkan buah kebenaran di hadapan Allah. Banggalah bahwa engkau mengenal Allah yang benar dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Persekutuannya intim dengan Tuhan. Kita dikenal sebagai umat yang dikasihinya. Selanjutnya, dari ayat 21, berita kejatuhan Yerusalem. Lalu kemudian 23, Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Ternyata pembuangan itu tidak membuat mereka menjadi lembut, menjadi hancur hati. Tapi mereka tetap mempertahankan tegar tengkuk mereka. Bapak Islam Tuhan, di ayat 21 sampai ayat yang ke-33 ini, Yeskil dan para buangan di Babel menerima berita bahwa Yerusalem itu telah jatuh, telah dihancurkan, dibakar oleh orang-orang Kasdim. Berita itu diterima oleh Yeskil pada tahun ke-11 pembuangan dan 5 bulan atau 17 bulan lamanya. Bayangin, Yerusalem sudah runtuh 17 bulan lalu, berita itu baru nyampe kepada mereka. Kurang lebih tahun 597 sampai 587. Nah, itu 17 bulan lamanya berita ini menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Yehezkiel dan juga Yeremia. Dan membenarkan beritanya kepada bangsanya. Bapak Ibu Islam Tuhan, ada pesan khusus disampaikan kepada orang-orang yang tinggal di tanah Israel dari Yehezkiel. Dan anehnya mereka itu makin merasa nyaman dengan ancaman atau teguran yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak yakin ya dengan ancaman tersebut. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem merasa begini. 10 tahun lalu, saudara-saudara kami telah dibuang ke Babel.
Lalu mereka meninggalkan semua kekayaan mereka yang ada di Yerusalem. Maka kekayaan itu, tanah itu menjadi milik kami yang sekarang tinggal di Yerusalem. Sebab mereka bukan lagi menjadi umat Allah, kami yang tinggal di Yerusalem lah menjadi umat Allah. Mereka nggak punya tempat ibadah, mereka nggak punya Tuhan di sana. Kami di sini masih di negeri yang diberikan Abraham kepada kami. Jadi mereka adalah orang-orang yang merasa diberkati dan Tuhan tidak akan menyingkirkan mereka sebab mereka adalah pewaris dari peninggalan-peninggalan negeri yang ditinggalkan Abraham kepada mereka. Begitu. Nah, kepada mereka Nabi memberitahukan bahwa harapan-harapan mereka akan sia-sia belaka terhadap hal tersebut. Mereka akan binasa juga oleh pedang. Kalau bukan oleh pedang akan binasa oleh penyakit sampar. Kalau bukan penyakit sampar oleh kelaparan. Mereka akan mengalami penderitaan dan kebinasaan karena terus-menerus tinggal dalam dosa mereka. Jadi sekalipun tinggal di Yerusalem, kalau hidup di dalam dosa, maka kebinasaan itu akan datang. Orang-orang Kristen sekarang ini seperti itu. Merasa rajin ke gereja, tinggal di gereja bahkan. Menjadi pengerja, menjadi apapun. Dikenal orang yang setia ke gereja. Tetapi kalau hidup di dalam dosa terus-menerus, maka kebinasaan akan sampai kepada orang tersebut. Tidak ada keselamatan kepada mereka. Ya, orang-orang Kristen selalu hidup di dalam dosa akan mengalami kebinasaan. Dikatakan mereka makan daging dengan darahnya. Mereka menjadi penumpah darah. Mereka penyembah berhala. Mereka suka ambil istri orang. Menjadi pebinor. Ya, pebinor apa itu? Pencuri bini orang. Nah, menjadi pelakor. Pencuri laki orang. Ini marak terjadi. Di kota-kota mayoritas Kristen. Ini kebiasaan. Ini menjadi semacam tradisi membudaya merakyat. Bayangkan di daerah mayoritas Kristen terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Pebinor, pelakor itu marak terdengar di mana-mana. Ya, mengerikan sekali. Nah, teguran kepada orang-orang secara pribadi mendengar dan mengikuti pelayanan Yehezkiel itu sangat-sangat kuat. Mereka merekam semua apa yang mereka dengar dari ucapan Yehezkiel, pesan Tuhan kepada Yehezkiel. Tetapi sayangnya, mereka tidak dengan tulus hati mendengar. Hati mereka tidak lurus di hadapan Tuhan. Mereka beribadah tetapi tidak berlaku benar di hadapan Tuhan. Mereka mengolok-olok Yehezkiel sebagai utusan Tuhan. Ya, lalu mencelah dia. Mereka berkata buruk tentang Yehezkiel. Mereka bergunjing, menggosipkan Nabi dengan cara yang kurang ajar. Nabi dianggap seperti tukang lawak. Padahal Nabi tidak berbuat salah. Nah, sekarang ini juga seperti itu sering terjadi. Hamba-hamba Tuhan dengan setia menyuarakan pesan Tuhan tetapi didengar sambil ditertawakan. Benar nggak itu? Dari dulu Tuhan nggak pernah datang kok. Berita yang disampaikan oleh hamba Tuhan diolok-olok. Tidak ditanggapi dengan serius. Tidak diterima dengan hati yang terbuka. Mereka menolak semua pesan-pesan disampaikan mengenai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan penghakiman yang Allah datangkan bagi kita. Saya percaya kita umat Tuhan sekarang ini tidak berlaku seperti kebiasaan orang Israel yang ada di Yerusalem maupun ada di pembuangan. Kita menolak perilaku sikap yang menolak kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menggosipkan, tidak memperguncingkan hamba Tuhan. Kita punya hati yang tulus menerima kebenaran dan kita mau diubahkan supaya apa? Kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Kita mau taati firman Tuhan dan tunduk kepada otoritas firman Allah. Supaya apa? Manifestasi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Jadilah pelaku firman, hiduplah dalam ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini berbicara bagi kami. Beri hati yang taat, yang setia bagi kami. Untuk menghormati firman-Mu dan para utusan Tuhan yang menyampaikan kabar baik keselamatan itu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.